Ya, teman-teman, kita ketemu lagi, kita jumpa lagi di channel edukasi dan motivasi, channelnya para insan kampus atau masyarakat ilmiah. Kali ini saya ingin membahas secara khusus terkait dengan kasus atau peristiwa yang terjadi terkait dengan munculnya gugatan terkait dengan salah satu karya ilmiah, skripsi dari mahasiswa salah satu kampus di Indonesia yang menuliskan temuan-temuannya dan kemudian itu mendapatkan respon dan reaksi yang sangat keras oleh masyarakat yang merupakan menjadi objek kajian atau penelitian dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, berkaitan dengan itu, teman-teman, saya mencoba untuk menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang sifatnya akan memberikan edukasi bagi kita selaku mahasiswa atau sivitas akademika dalam melakukan kerja-kerja riset kita atau kerja-kerja ilmiah. Nah, dalam hal ini saya adalah salah seorang pengampu aktif dosen metodologi riset dan penulisan karya ilmiah dan juga mengajar terkait dengan disiplin ilmu filsafat ya dalam beberapa kesempatan. Apa yang ingin saya sharekan terkait dengan hal ini adalah bagaimana kita selaku masyarakat kampus, masyarakat ilmiah perlu memperhatikan apa yang kita sebut dengan etika penelitian dan penulisan karya ilmiah yang seringkali diabaikan dan dipandang sebelah mata sehingga memunculkan atau melahirkan memproduksi karya-karya ilmiah yang sebenarnya kehilangan sifat atau hakikat prinsip dari karya ilmiah itu sendiri. Ya, nah ini menarik untuk saya bahas pada kesempatan ini dari perspektif etika penulisan karya ilmiah. Nah, teman-teman, setelah saya menyimak apa yang menjadi duduk perkara atau duduk soal dari keberatan salah satu masyarakat budaya tertentu, sahabat-sahabat kita, terkait dengan hasil kesimpulan yang ditarik oleh mahasiswa yang menulis sebuah skripsi terkait dengan aspek budaya ya, yang dipandang menyentuh aspek terdalam atau menyinggung martabat atau harkat mereka sebagai masyarakat tertentu yang memiliki budaya luhur tertentu dan jati diri tertentu. Ya, ini menjadi sebuah hal yang harus saya garis bawahi dengan baik. Nah, dalam kerja-kerja penelitian atau riset, ya, kita perlu perhatikan ada etika, ya, dalam perspektif filosofis, ya, dalam etika sebagai sebuah perspektif filosofis, maka dia akan mengangkat apa yang biasa kita sebut sebagai aspek yang baik dan yang tidak baik, ya. Nah, dalam konteks aspek ini meluas pada atau menajam pada apakah itu bermanfaat bagi orang lain karena hasil kerja-kerja dari sebuah karya ilmiah itu juga akan ditujukan kepada masyarakat luas, apalagi pada masyarakat yang kemudian menjadi objek atau responden dari penelitian kita. Nah, ini menjadi hal yang penting buat kita, teman-teman, untuk memperhatikan aspek itu. Jadi, dalam kerangka filosofis, maka seorang peneliti wajib untuk melakukan menimbang secara ketat, secara komprehensif terkait dengan manfaat-manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian itu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan. Berikutnya, teman-teman, kita menyadari bahwa sebuah kerja penelitian itu memiliki spirit atau roh yang kita sebut dengan teliti, ya. Jadi penelitian kata dasarnya teliti. Nah, konteks ketelitian ini ya kalau kita pinjam dari istilah bahasa Inggris research, ya, maka ada sebuah apa yang disebut dengan pengulangan di situ dari kata re dan search. Jadi ulangi untuk dicari data-datanya, ulangi untuk diperiksa apakah data-datanya ini valid, reliable, ya. Apakah data-data ini make sense atau memberikan satu makna tertentu yang kemudian bisa dijadikan sebuah landasan untuk menarik sebuah kesimpulan atau memaknai sebuah hasil penelitian kita. Jadi berbicara tentang riset itu adalah
personalitas atau kepribadian, karakter dari seorang peneliti adalah sungguh-sungguh memiliki sifat ketelitian. Nah, sifat ketelitian itu dimensinya sangat luas ya, terkait dengan dia menjangkau bagaimana akhir dari sebuah riset yang akan ini. Jadi dia harus mampu memprediksi atau memforecasting terkait masa depan riset ini, apakah akan bermanfaat bagi masyarakat kampus, begitu juga masyarakat luas dan juga bagi dirinya. Ya, jangan sampai hasil riset ini kemudian akan menjerumuskan kita, menjerumuskan lembaga, menjerumuskan masyarakat kepada sebuah katakanlah situasi yang destruktif, sesuatu yang tidak menguntungkan bagi semua pihak. Ya, jadi prinsip yang harus diperhatikan ketika kita mau ingin melakukan penelitian, apalagi kalau itu berbicara tentang aspek yang sifatnya frame sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, maka betul-betul seorang yang ingin melakukan riset terkait dengan persoalan itu harus menjunjung, ya, harus memperhatikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang sangat dihormati, ya, nilai-nilai yang sangat diagungkan atau nilai-nilai keluhuran di bidang, ya, atau di satu masyarakat tertentu. Jadi apa yang kita pandang baik belum tentu baik bagi orang lain, apa yang kita pandang tidak baik bisa jadi oleh orang lain itu baik. Jadi memang ada konteks di mana ada diskursus, ada percakapan-percakapan yang terus-menerus intens untuk dilakukan terkait dengan populasi atau katakanlah responden-responden yang ada di tempat di mana kita melakukan kerja-kerja riset. Jadi aspek ketelitian itu penting untuk dikedepankan di dalam konteks kerja-kerja penelitian. Nah, teman-teman, kemudian penting juga untuk memahami bahwa kita bukan hanya bicara tentang isu atau topik yang ingin kita lakukan, yang ingin kita kerjakan, ya, yang ingin kita eksekusi. Ketertarikan kita pada sesuatu isu yang secara potensial kita bayangkan bahwa ini akan menjadi sebuah temuan yang akan menggegerkan, akan menarik perhatian masyarakat, akan membalikkan sebuah sejarah atau memunculkan sebuah sejarah baru yang akan menjadi sumber referensi dan sebagainya. Ini menjadi sebuah hal yang perlu dikendalikan, ya. Kadang-kadang sebenarnya pada tingkat S1 skripsi, nah ini seringkali ambisi mahasiswa itu kebanyakan adalah mau melakukan temuan-temuan, mencari temuan-temuan yang bisa memunculkan perhatian dunia dan sebagainya. Jadi saya kira ini penting. Hal itu sebenarnya tidak salah, tetapi kita tahu sendiri bahwa ketika seorang menulis skripsi, dia sebenarnya berada pada satu posisi belajar untuk melakukan riset sebenarnya, ya. Melakukan riset yang boleh dikatakan nyaris dia adalah pemula, ya. Dia bukanlah orang yang expert di bidang riset itu, yang tahu banyak tentang ABC-nya seputar dinamika riset atau penelitian. Sehingga dia belum banyak tahu tentang bahaya-bahaya dan sebagainya. Jadi ini menjadi hal yang penting. Hal yang berikut yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengerjakan, ya. Ini berbicara tentang metodologi. Metodologi seperti apa yang kita pakai, ya. Apakah pemilihan responden, ya, sampel yang akan kita wawancarai, ya, katakanlah informan dalam konteks ini adalah informan yang memenuhi kaidah-kaidah penarikan kesimpulan, ya, kecukupan responden, kemudian kualitas responden, siapa responden yang kita latar belakang pendidikannya, dan banyak hal. Jadi kita tidak bisa kemudian, misalkan dalam kasus yang belakangan ini muncul, bahwa mau menarik sebuah kesimpulan dari satu komunitas populasi yang berasal dari 8 kabupaten, ya, tetapi menggunakan hanya 12 responden, dan itu pun kualitas respondennya tidak seperti yang dibayangkan, ya. Misalkan apakah dia adalah seorang tokoh adat, tokoh budaya, dan sebagainya, ya. Sehingga ini sangat diragukan, ya. Jadi boleh dikatakan dari sisi metodologi, dari sisi pemilihan respondennya itu menurut saya jauh dari harapan, ya, jauh dari metode, dari katakanlah rasio kecukupan sebuah sampel atau responden yang kita ingin gunakan untuk menegakkan tesis kita terkait dengan sebuah hasil riset kita. Nah, jadi ini penting sekali teman-teman untuk memperhatikan bahwa
bagaimana kita mengeksekusi, find the best strategy to execute our research. Jadi bagaimana menemukan strategi atau metode terbaik dalam mengeksekusi riset kita, ini berkaitan dengan kehati-hatian dan ketelitian kita di dalam melakukan sampling, ya. Seperti itu. Ada banyak dimensi-dimensi yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Nah, hal yang terakhir yang ingin saya mau sampaikan dalam aspek ini yang penting menurut saya perlu kita perhatikan semua sebagai sivitas masyarakat kampus, bahwa hasil-hasil penelitian yang kita lakukan itu sangat memegang peranan penting, itu sangat memiliki arti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dia akan menjadi milestone baru, sumber-sumber rujukan untuk setiap orang yang melakukan penelitian di bidang yang sama, ya, akan mengutip atau menjadikan sebuah referensi. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika sebuah hasil riset itu dihasilkan oleh masyarakat kampus yang kampusnya memiliki nama, ya. Jadi itu menimbulkan semacam orang semakin tingkat kepercayaan terhadap hasil riset itu sangat besar, sehingga ini akan menjadi hal yang berbahaya ketika kemudian ada skripsi yang dihasilkan tanpa sebuah pendekatan yang sangat ketat dalam konteks menarik kesimpulan. Karena ini bisa menjadi apa yang disebut dengan labeling, ya. Labeling. Berdasarkan misalkan hasil tarikan atau kesimpulan yang ingin ditegakkan, tesis yang ingin ditegakkan oleh sang mahasiswa ini, ya, itu akan berpotensi menjadi sebuah label bahwa orang atau masyarakat tertentu yang disimpulkan, ya, dalam satu status tertentu, dalam status sosial atau derajat tertentu, itu ketika dibaca orang hasil riset itu, orang akan melakukan framing, orang akan melakukan labeling dalam pikirannya bahwa oh iya, masyarakat tertentu itu memang karakternya begini, dan itu adalah sesuatu yang berbahaya, ya. Saya kira menurut saya ada benarnya, ya, boleh katakan memang punya hak. Saya sangat mendukung bahwa masyarakat yang merasa memang hasil-hasil riset itu mencederai perasaan atau identitas ini memang perlu merespon itu secara konstruktif agar supaya masyarakat ilmiah perlu berhati-hati untuk menegakkan kesimpulan atau temuan-temuan dalam penelitiannya, ya. Dan juga saya kira ini adalah soal dari sisi manajemen pendampingan, manajemen skripsi dan pengujian, karena kita tahu sendiri bukan sebuah rahasia ketika jumlah mahasiswa dalam sebuah kampus itu sangat besar dan jumlah ketersediaan dosen itu tidak berimbang, atau bahkan kita memiliki kualitas dosen-dosen di berbagai kampus yang katakanlah tingkat kesadaran dan tanggung jawabnya rata-rata atau di bawah rata-rata, ini bisa meloloskan banyak sekali karya-karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi yang jauh dari harapan dan juga mengandung potensi bahaya untuk bukan sebaliknya membuat hasil temuan itu bermanfaat bagi katakanlah kemaslahatan masyarakat banyak atau manusia, tetapi justru bisa menjadi trigger atau pemicu lahirnya kemarahan-kemarahan yang seharusnya bisa dihindari dalam kerja-kerja penelitian. So, kalau begitu, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, teman-teman Sivitas Akademika, bagi semua pengampu mata kuliah metodologi riset, dan bagi semua dosen-dosen pembimbing dan penguji, bahkan Sivitas Akademika secara keseluruhan, untuk menjadikan ini sebuah pembelajaran bagi kita semua, ya, untuk ke depan memperbaiki kerja-kerja atau metodologi kita dalam konteks penelitian dan juga pendampingan buat mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kerja-kerja penelitian. Yang mudah-mudahan masalah tersebut dapat diselesaikan secara baik. Masyarakat kita Indonesia adalah masyarakat yang pemaaf, masyarakat yang kalau ada yang salah dengan senang hati meminta maaf, dan kemudian berbesar hati buat yang dimintai maaf untuk memberikan maaf, dan tentu memberikan pembelajaran bagi kita semua untuk belajar dari dinamika seputar penelitian karya ilmiah ini, agar supaya ke depan kerja-kerja ilmiah kita betul-betul adalah kerja-kerja ilmiah yang betul-betul mampu dijadikan referensi yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ada banyak cerita-cerita sebenarnya, riset-riset yang bagus yang kemudian tidak dipublikasikan karena memang dipandang berpotensi untuk mencederai persatuan kita sebagai masyarakat Indonesia, karena kita bukan hanya masyarakat ilmiah, kita adalah masyarakat yang beragama, kita adalah masyarakat yang berbudaya, ya, kita masyarakat yang berkepribadian,
masyarakat yang satu, dan banyak hal sekali ya. Jadi sekali lagi video ini dihadirkan dalam rangka untuk memberikan spirit kerja-kerja bagi Civitas Akademika untuk menghasilkan, memproduksi karya-karya ilmiah yang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi martabat identitas responden, dan banyak hal yang perlu diperhatikan. Kita akan ikuti kasus ini dan kita bahas lebih jauh dari perspektif-perspektif yang mungkin belum tersentuh dalam konten ini. Segala sesuatu yang dirasa mungkin menyinggung perasaan pihak-pihak tertentu, video ini tidak dimaksudkan untuk hal itu, dan tentu kita minta maaf jika itu terjadi. Tetapi sedapatnya mungkin ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita untuk mengedepankan kerja-kerja ilmiah yang bermartabat, yang betul-betul mengedepankan aspek kebenaran ilmiah tanpa mengenyampingkan aspek-aspek yang lain, utamanya aspek nilai penting atau arti penting budaya, agama, dan yang lain-lain. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Tetap semangat buat kita semua. Kita selesaikan damai untuk semua kasus-kasus yang ada, bukan hanya di tempat yang kita sebutkan ini, tetapi di tempat-tempat di daerah-daerah yang lain ya. Salam hebat dan salam trio.